Alhamdulillah ya pemirsa, kita masih berada di sini bersama-sama di Jalan Dakwah BTV. Berkaman. Masya Allah, alhamdulillah. Masih ada Abi kita yang tersayang di sini akan melanjutkan tausiahnya. Seperti yang kita ketahui, tema kita ini antara orang tua dan anak, mendidiknya bagaimana yang baik ya. Dan kita akan masuk ke tema yang lebih dalam lagi di sini, mendidik bersama bukan memenangkan ego sendiri katanya. Emang ada yang suka ego ya sendiri ya? Ada yang begitu. Pokoknya aku benar. Ada kata yang di sini ya. Ada. Langsung deh. Oh, nyaut aja. Nah, pastinya punya pengalaman masing-masing juga dalam mendidik anak di rumah ya, bersama suami juga. Tapi sebelumnya kita juga punya pertanyaan nih Abi. Bener. Dari netizen yang sudah mengirimkan pertanyaannya lewat Instagram kami ya. Mohon izin saya membacakan. Boleh, Kak. Ada pertanyaan untuk Abi, ini dari @laila@nazwa. Pertanyaannya adalah, Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam. Saya Laila, saya mau bertanya tentang kehidupan keluarga kami soal mendidik anak. Baik. Suami saya selalu menyalahkan saya setiap kali anak kami melakukan kesalahan dan sering bilang, ini semua salah kamu, kamu terlalu memanjakan anak katanya. Padahal saya sudah berusaha mendidik anak saya dengan sebaik-baiknya Abi. Tiap kali anak dimarahi pasti saya yang jadi sasaran kemarahan suami saya. Karena katanya terlalu lembek dalam mendidik anak. Padahal saya sudah memberikan yang terbaik untuk anak saya. Saya merasa lelah dan bingung. Apakah saya memang gagal sebagai seorang ibu dalam mendidik anak? Bagaimana caranya supaya saya bisa menghadapi situasi ini tanpa harus terus-menerus merasa disalahkan katanya gitu. Baik, Masya Allah. Silakan Abi. Siap, terima kasih Teteh. Bu. Alhamdulillah. Abi mau tanya, kewajiban ngurus anak ini kewajiban ibu-ibu saja atau kewajiban antara suami dan istri? Nah, kewajiban ngurus anak ini adalah kewajiban dua orang tuh, baik ayahnya maupun ibunya. Sehingga kadang ada yang begini, ibunya udah maksimal, udah ngurusin mulai dari bangun tidur, ngurusin pakaiannya, ngurusin makannya, bahkan ke sekolahnya. Kalau ada pertemuan ibunya terus yang hadir. Ada yang begitu, ada? Mana orangnya? Setiap hari ibunya kurang apa ngurusin anak. Bagaimana luar biasanya, dari bangun tidur sampai tidur lagi, rasa-rasanya ibu nggak kurang buat memperhatikan anak. Benar apa enggak? Betul apa betul? Tapi kadang-kadang selalu aja saat ketika ada masalah pada anak, itu sang ayah suka nyalahin sama ibunya. Ada yang begitu? Ada yang suka disalahin? Mana orangnya? Seolah-olah kita nggak becus. Betul apa betul? Seolah-olah yang ibu lakukan itu nggak ada mulu nggak ada mulu hasilnya, nggak pernah keterima terus sama suami. Padahal untuk membimbing anak itu bukan cuma hanya kewajiban seorang ibu, tapi ini pun kewajiban seorang giliran anaknya rajin. Anak siapa itu? Anak emak apa anak bapak? Kalau anaknya cakep, anaknya rajin, anaknya soleha, anaknya soleh, anak bapak apa anak emak? Anak emak. Giran tuh anak males, kagak mau sholat, berantem mulu, anak bapak apa anak emak? Curang banget ya. Iya betul apa betul? Ayo, maka kata Nabi, adabuhu ismuhu wa adabuhu. Perbaiki apa yang menjadi adab itu bukan cuma hanya ukuran memperbaiki pada orang tua perempuan, tapi kedua diantaranya harus saling, harus bisa bekerja sama, harus bisa saling meringankan. Jangan ibunya dari pagi sampai sore payah banget. Betul apa betul? Sendirian ngurusin anak, anak ada masalah, ibunya yang di depan, anak ada problem di sekolah, ibunya yang ngurusin, anak punya urusan yang lain, ibunya yang ngurusin. Loh, bapaknya kemana? Ada yang begitu? Ada?
mana bapaknya? Betul apa betul? Jangan lalu ada hal, mohon maaf, itu bisa dilakukan oleh seorang ibu. Kadang-kadang ibu-ibu bilang begini nih kalau saya masih bisa, saya yang ngurusin semua deh. Bener apa enggak? Bener apa enggak? Tapi giran saya nggak bisa, tolong dong bantuin, saya udah nggak sanggup ini, tolong bantuin, jangan diem baik apa, jangan kerja mulu apa, jangan urusan dunia sendiri apa, mancing aja lu mau pikirin. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Lihat anak lu kasihan, juga capek nih ngurusin sendiri, pengen ayo bantuin. Ternyata ada di mana ibu pun merasa lelah. Betul apa betul? Disitulah kenapa kewajiban itu harus seimbang, bukan cuma kewajiban ibu, tapi di sini pun mendidik anak kewajiban seorang sehingga mendidik bersama itu adalah utama, bukan pada akhirnya hanya memenangkan ego sendiri. Sehingga banyak di antara suami, mak, kan anak mah emang urusan emak, urusan mama, urusan umi, udahlah urusin, saya kerjaan aja capek banget mikirin kerjaan. Betul apa betul? Itu andalan laki. Ada yang begitu? Ada? Oh, saya begitu juga kali ya. Andalan, ngomongnya capek laki. Betul apa betul? Makanya beda kalau anak ditinggal ibu, wah beda. Kalau anak ditinggal suami, ini anak ditinggal anak ditinggal ayahnya, ibu bisa jadi ayah. Bener nggak? Betul betul. Ibu bisa jadi ayah, tapi kalau anak ditinggal ibu, ayah belum tentu bisa jadi ibu. Iya pak kagak? Ibu lagi makan aja, anaknya pengen ke air, makannya ditunda. Betul? Dirapiin, dibersihin. Beda sama ayah, ayahnya ibunya nggak ada, ini anak pengen ke air, bukan ditarik, disemprot pakai selang. Betul betul? Beda kasih sayangnya. Maka ketika ini adalah tujuan untuk membangun anak, apa yang harus dilakukan? Tanggung jawab bersama. Betul betul? Jangan tanggung jawab ini hanya dibebankan kepada seorang istri, juga jangan tanggung jawab ini hanya dibebankan kepada seorang suami, karena anak ini butuh dua figur yang bisa menenangkan. Saat ayahnya tegas, ibunya belum tentu harus mengalah, tapi juga memberikan kelembutan yang searah dengan apa yang dilakukan oleh ayahnya. Betul betul? Ketika ayahnya ngomel, jangan gini, udah dengerin aja dulu, ntar juga kalau udah ini mah biarin aja tong, ntar mak yang beliin. Ada yang begitu? Ada? Jangan gitu, tapi kasih tekanan untuk sama ayah. Begitu bukan marah tapi sayang. Alhamdulillah. Ayah tuh kalau begitu berarti ayah udah sayang banget dia nggak mau kenapa. Itu harus didukung. Jangan apa yang menurut ayah begini, ibu malah kagak ngedukung. Akhirnya apa? Anak kita cenderung bimbang untuk menentukan sikap. Bener apa enggak? Ini saya mau milih ayah saya apa milih ibu saya? Pada akhirnya anak kita akan nyari yang paling enak. Siapa? Berlindung dari omongan ibunya yang padahal itu memanjakan anak kita. Betul apa betul? Betul betul. Ayo, sehingga oleh karenanya penting bagi kita, pantas Nabi mengatakan bahwa surga itu tergantung dari bagaimana kita mendidik. Besok anak kita, akankah dia menuntun kita masuk ke dalam surga, ataukah mereka yang malah menjebloskan kita kepada neraka? Tergantung hari ini kita sebagai orang tua. Betul apa betul? Betul apa betul? Maka apa yang harus kita tanamkan? Tanamkan yang pertama kepada anak kita bagi orang tua adalah apa? Dinul Islam. Tanamkan nilai-nilai keimanan kepada mereka. Kalau mereka tidak ditanamkan keimanannya, tidak ada ibadahnya, tidak mau sholat, tidak mau ngaji, tidak mau memperbaiki akhlaknya, maka mereka cenderung nanti akan jauh dari Allah. Betul apa betul? Tapi kalau di usia dini sudah dibiasakan, anaknya dicontohkan oleh ayahnya sholat, dicontohkan oleh ibunya membaca Al-Quran, maka ini pun akan membekas dalam dirinya, sehingga ketika dia kecil sampai dia besar, dia cenderung anak yang hatinya lembut dalam iman kepada Allah. Amin ya robbal, amin ya robbal. Siap jadi ibu yang baik, siap jadi ayah yang baik, Insya Allah. Begitu Teteh. Insya Allah, usaha ya. Iya. Jadi kalau ada satu yang keras, satu melembutkan. Lembutin. Gitu ya. Seimbang jadinya. Bener. Suami istri ya. Kalau keras semua dua-duanya?
hancur lebur jadinya. Hancur Jangan lebur. sampai ya gitu kalau ibu bilang amit-amit jangan sampai gitu. Amit-amit, benar, Makanya Masya pondasi Allah. iman kata Abi tadi yang paling terpenting karena tetap saja ada adab di atas ilmu ya Abi ya. Benar, untuk benar. anak-anaknya. Bu. Bu Ibu. Ada yang mau tanya? Siapa yang mau tanya? Masya Waduh, Allah. yang di rumah juga kayaknya tunjuk tangan juga ya. Mudah-mudahan sama nih pertanyaannya Benar, sama benar, yang di benar, sini. benar. Kita berikan kesempatan untuk Boleh. satu jamaah Boleh. di sini bertanya. Persilahkan Ibu tadi kan tunjuk tangan ya. Ada mikrofonnya? Ada, mangga silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Teteh, Abi, Ya. perkenalkan saya Siti Rahmawati. Siti Rahmawati. Dari Majelis Taklim Baitur Rahman Curug Kriya Karawaci Tangerang. Curhat Abi. Boleh Ibu. Gini Abi, sebelumnya saya mau cerita dulu pengalaman pribadi. Ya. Jadi gini Bi, saya kan alhamdulillah kebetulan punya anak cowok tunggal. Cowok tunggal. Dan sudah menikah. Iya. Jadi dari remaja sampai sekarang tuh sering berdebat sama ayahnya. Iya. Ya, karena beda pendapat. Kebetulan juga ayahnya tuh punya sifat temperamen Abi. Sejak awal nikah gitu suka temperamen gitu. Tapi kan karena saya sebagai istri udah maklum memang wataknya seperti itu. Iya. Jadi ya udah sabarin aja. Cuma sejak kecil tuh anak saya sering melihat kalau ibunya tuh suka dimarahin gitu sama abinya, sama ayahnya gitu. Jadi terekam di memori dia Pikiran. gitu kalau sifat ayahnya tuh seperti itu gitu. Benar. Ya, semenjak setelah remaja dan kebetulan anak saya tuh mewarisi bisnis ayahnya, jadi mereka sering berdebat nih, dan Kusut juga, terus pokoknya ya. iya, pokoknya makin dewasa tuh makin berani gitu Iya, anak saya, akhirnya, karena dia melihat ibunya tuh sering dimarahin Benar. gitu. Kadang saya kan malu gitu sama istrinya kan, Benar. dia udah menikah gitu kan. Saya nasehatin, Bang jangan kayak gitu. Dia kan juga ayah kamu gitu, terus juga malu sama istri. Enggak, abang harus bela ibu katanya gitu, harus bela ibu soalnya ibu sering diomelin gitu, abang nggak bisa, abang udah dewasa gitu. Iya. Harga diri ibu kemana kalau nggak bisa melawan gitu. Ya udah saya sabar aja karena udah ini kan. Kalau terus saya suami juga saya nasehatin juga, kan sering bertengkar ya. Saya nasehatin suami, ayah jangan kayak gitu, malu, udah tua gitu kan. Sama tetangga gitu kan, malu. Malah saya diomelin Abi. Saya diomelin, katanya udah diam aja katanya gitu, jangan ikut campur gitu. Jadi saya bingung, maksudnya saya kan sebagai orang tua ya mihak mana, sedangkan itu suami dan ini anak gitu. Mana yang saya harus bela gitu. Iya. Ya, jadi mohon masukannya Abi. Baik. Teteh. Ya, makasih banyak. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi disayang sama anaknya ya. Jadi anaknya Pantes sayang sama namanya ibunya. Ibu Siti Rahmah. Berarti selalu dirahmati Allah. Amin ya Allah. Disayangnya sama Allah. Amin. Karena sabarnya kagak ada ujungnya. Sabar sama suami, disayang terus sama anaknya, Masya Allah, Masya dibela Allah. terus ya. Tapi masih bingung nih katanya Benar, tadi ya. benar. Mangga, Baik. silahkan. Terima kasih Teh. Bu. Bu. Alhamdulillah. Bu, disinilah pentingnya. Kenapa kita harus mempersiapkan diri sebelum punya anak? Apa yang harus disiapkan? Yang harus disiapkan itu adalah etika, sikap, moral, dan keimanan kita. Kenapa? Karena saat kita soleh, saat kita baik, saat kita mampu menjaga hawa nafsu kita, saat kita beriman kepada Allah, dan ini pun akan menjadi waris darah kepada anak-anak kita. Betul apa betul? Betul apa betul? Kita nggak pengen dong dibentak sama anak. Betul apa enggak? Enggak ada orang tua yang pengen dimarahin anak.
Nggak pernah mimpi kita anak kita berani ngelawan kita. Tapi kita harus muhasabah diri dulu. Mungkin selama anak kita ada, dari mulai kecil sampai gede, kita selalu temperamen. Kitanya selalu yang kita liatin sama anak kita itu marah-marah. Yang selalu kita liatin itu kesel terus. Yang selalu kita liatin tuh kayaknya kalau tiap hari nggak ngomel tuh ada yang kurang. Ya Pak ya. Nah kalau yang tiap hari kita liatin kayak begini, yang kita lakuin seperti ini, yang kita buat seperti itu, maka itu pun akan akhirnya apa? Membekas pada apa yang dilakukan nanti oleh anak-anak kita. Betul apa betul? Maka inilah betapa pentingnya orang tua itu harus jadi penyelamat buat anaknya. Bukan menjadi malah orang tua itu malah menjadi sumber kesesatan bagi anaknya. Kenapa? Karena ternyata ini yang dikatakan ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu, ahlimu dari api neraka. Kenapa? Karena anak itu tergantung orang tuh. Tergantung orang tuh. Apalagi anak si Ibu Rahmah tadi, Masya Allah, mohon maaf Bu, anak kecil dia nggak berdaya, dia nggak bisa berbuat apa-apa, tapi memorinya mengingat semua yang Ibu lakukan. Betapapun dia nggak komplain, betapapun dia nggak bisa ngomong apa-apa, tapi yang dia lihat dia rekam. Semua yang dilakukan oleh ibunya dia rekam, semua yang dilakukan oleh ayahnya dia rekam. Bahkan hebatnya seorang anak yang kecil itu, dia nggak ngeliatin apa yang dia rekam di hadapan orang tuanya. Itu anak kita. Tapi bahayanya itu akhirnya jadi satu hal yang diingat sama dia. Dari dulu saya kecil sampai sekarang gede, bapak nggak berubah-berubah, emak selalu ditindas, emak selalu disakitin, emak selalu aja kalau apa-apa disalahin terus. Padahal emak kurang apa sama ayah. Saya tahu banget dari kecil emak saya ngalah, emak saya nggak pernah ngelawan. Bahkan dia cuma bilang, udah tong biarin, emang bapak lu mah begitu, udah sabarin baik. Bener apa enggak? Betul apa betul? Tuh orang tua perempuan, udah biarin, bapak memang begitu, sabarin aja, sabarin aja. Ibu cuma punya satu, sabar. Betul apa betul? Tapi ternyata karena itu membekas dari kecil, anak kita muncak. Bu, jangan salahin anak kita akhirnya teriak. Jangan salahin lalu mereka muntah. Jangan salahin lalu mereka ngelawan. Apa yang kita tanam itulah yang akan kita tuai. Apa yang kita lakukan itulah yang akan terjadi. Maka pentinglah kita jadi orang tua. Apa? Uswatun hasanatun, contoh baik bagi anak-anak kita. Jangan marah saat anak kita ngelawan, itu emang mainan kita. Bener apa enggak? Jangan marah saat anak kita lalu ngelawan omongan kita. Inilah yang selalu kita tanamkan. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua? Muhasabah. Muhasabah. Apa kata Allah dalam firman-Nya? Kata Allah, mau'izatun hasanah. Kita harus ngedenger sesuatu yang baik. Kita muhasabah, ya Allah mungkin ini anak saya begini karena saya dulu kayak gini. Benar apa enggak? Betul apa betul? Sampai Allah katakan la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Perubahan itu tidak akan pernah terjadi kalau kitanya enggak mau berubah. Jadi kalau pengen ada perubahan, diri kita yang harus berubah lebih dulu, insya. Begitu ya Bu Rahmah. Semoga Allah terus kasih sabar dan rahmat yang luas buat Bu Rahmah. Amin, alhamdulillah. Gitu Teteh. Hatur nuhun, terima kasih Abi. Mangga silakan duduk. Kasih. Ibu semangat terus ya. Benar-benar kayak bidadari surga gitu jadinya ya. Amin. Ke suami, ke anak semuanya jadi baik ya Bu ya. Kata Abi tadi yang penting sabar gitu. Benar. Sambil terus jalan untuk kebaikan. Masya Allah, nih luar biasa nih. Bu Ibu. Yang di rumah juga cantik ini ya. Kayaknya Teh yang di rumah juga ikut gini deh tadi.
kerasa ya ibu-ibu, bunda-bunda yang di rumah juga, apalagi tema kita hari ini mengenai ibu dari anak-anak, istri dari suami yang baru bisa duduk nonton gitu di sini setelah dari pagi ngerjain segala macam, ngurusin suami, ngurusin anak ya. Alhamdulillah sekarang bisa duduk di sini menyaksikan acara kita di sini. Mudah-mudahan ada kebaikan yang bisa menjawab pertanyaan dalam kehidupan ini ya. Ngomong-ngomong pertanyaan, masih ada yang mau tanya? Siapa yang mau tanya? Tahu nggak, Bu? Ada yang kenceng banget di sini. Saya gitu. Kayaknya masalahnya berat gitu kayaknya ya. Ya. Iya, Tadi lihat gak? Abi tadi ngeliat kenceng gak? bener. Oh, saya gitu. Ya udah. Udah kayak nurunin boleh. angkot saya. Silakan Ibu. Izin tata izin Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atiyah Rahayu dari Majelis Taklim Baitur Rahman Gria Karawaci Curug Tangerang. Alhamdulillah, silahkan Ibu. Izin curhat Abi. Boleh. Begini Abi, saya punya suami dan kebetulan suami saya itu agak egois dalam mendidik anak Abi. Gitu. Jadi dari mulai menentukan anak saya mau sekolah di mana dan untuk menentukan apapun itu tanpa bertanya dulu pada saya. Diskusi ya. Iya, tanpa diskusi dulu. Jadi saya harus mengiyakan gitu ya Abi ya. Iya. Tapi selama itu masih dalam wajar dan tepat menurut saya ngikut-ngikut aja Abi. Baik. Gitu. Ya. Jadi anak saya kebetulan kan masih kecil ya Abi ya. Baru kelas 2 SD. SD. Iya, dari mulai kelas 1 itu udah diikutkan les seperti les matematika, les bahasa Inggris, komputer dan sebagainya Abi. Itu mulai Les masak enggak? Enggak Abi, belum. Kebetulan itu dari mulai Senin dan sampai Jumat. Iya, les mulu tuh. Iya, sedangkan sekolahnya kan full day ya Bi ya. Iya, Jadi iya. dari mulai pulang sekolah itu langsung diantar ke tempat les. Iya. Gitu. Terkadang saya sebagai ibu itu juga merasa kasihan ya sama anak Iya. karena sering mengeluh capek gitu. Terus sempat yang bikin saya sedih itu pernah anak saya itu sampai jatuh sakit Abi Sampai karena sakit, kecapean, iya benar. sampai dirawat 4 hari ya di rumah sakit Iya. gitu. Tapi saya kalau bicara sama suami itu kata suami demi kebaikan anak dan menurut suami saya itu untuk anak menjadi pintar itu harus les. Harus mengikuti kegiatan-kegiatan itu biar anak berprestasi terus dan Baik. bisa juara 1 gitu. Baik. Sebagai saya sebenarnya juga mendukung Abi Ya. kalau kayak gitu. Cuman gimana ya, saya kasihan aja. Kasihan. Kasihan aja. Terus saya yang mau saya pertanyakan Abi, bagaimana caranya ngomong sama suami biar suami bisa mendengarkan tanpa ada keributan gitu Abi. Baik, Iya, baik. mohon pencerahannya Abi. Terima Insya kasih Allah. banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau ingin tahu jawabannya seperti apa, pencerahannya seperti apa, nanti ini sabar. Sesaat lagi kami akan kembali lagi masih bersama Abi di sini. Tetaplah di Jalan Dakwah BTV. Baik, berkam.